dana-dana hibah ini tentunya bertujuan adalah bagaimana lembaga-lembaga penjaringan semua itu nanti itu lebih berdaya. Ya, pada belum lama ini sudah sering diteleponi dari mana-mana, dari cabang dinas telepon, dari kelompok masyarakat telepon, dari dewan telepon, kapan hibah turun. Nah, ini proses sudah berjalan. Saat ini adalah rakornya. Kemarin sudah ada edaran siapa SK penerima hibahnya sudah terbit. Untuk itu kami wanti-wanti sekali, kita mari bersama-sama bahwa hibah ini mari kita jalankan dengan sepenuh hati sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita tahu bahwa banyak permasalahan yang sampai kepada masalah hukum itu gara-gara dana hibah itu sendiri. Itu mari kita di jalan pendidikan semuanya ini biar ada kemanfaatannya sesuai dengan tujuan awal untuk tujuan mulia bersama, maka kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Hari tadi ini nanti bagaimana proses pencairan dengan benar. Dokumen-dokumen pencairan silahkan dilengkapi. Jadi mohon Bapak Ibu cabang dinas, kemudian dinas kabupaten kota itu mengkoordinirnya. Sebagai karena ini tadi seperti Pak Roberto sampaikan udah ada 700-an penerimanya hibah, tapi ini baru sekitar 400-an. Jadi itu nanti mohon kepada cabang dinas ikut mengkoordinir untuk jenjang SMA SMK-nya. Kemudian yang kabupaten kota mohon untuk mengkoordinir dari TK, SD, SMP, kemudian mungkin paket paraan yang menurut bantuan. Mohon untuk dikoordinir. Kemudian jika ada permasalahan di lapangan untuk segera dilaporkan. Ini dalam proses pencairannya aja membutuhkan persyaratan. Yang kedua nanti dalam hal pelaksanaannya. Mohon untuk ini segera dilaksanakan. Begitu sudah cair, segera dijalankan. Sesuai dengan apa yang menjadi usulan Bapak Ibu semuanya. Dan tanggung jawab kita bersama, cabang dinas, dinas pendidikan kabupaten kota itu untuk ikut monitoring pelaksanaannya, monitoring. Jadi tetap harus prokes Pak, prokes tetap harus prokes. Kemudian begitu sudah dijalankan, segera dilaporkan. Nah di sini yang kadang menjadi permasalahan. Mencairkan sergap, jalankan sergap. Tapi begitu kepada pelaporan, ini tidak ngoyak-ngoyak. Pak. Dan mohon untuk segera dilaporkan. Kalau itu nanti menjadi berupa belanja modal, maka segera diasetkan ke yayasan. Tidak menjadi aset perorangan, tapi ke lembaga itu sendiri. Tahapan itu belum selesai, Bapak Ibu. Nanti masih ada siap-siap tahapan adalah tentang pemeriksaan. Karena semua dana dari pemerintah akan ada pemeriksaan di audit. Itu mungkin yang penting yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, poin-poin penting. Dan itu tentunya namanya mengelola dana hibah, menjaga dana hibah, sampai melaporkan, ini sudah menjadi biasa. Tapi dalam pelaksanaannya yang biasa-biasa itu, toh juga akan terjadi biasa ada kesalahan. Kesalahan di pelaksanaannya. Hanya hibah untuk A, dijalankan untuk B. Ini yang jelas-jelas bermasalah. Dan di pelaporannya. Kembali lagi, kepada Bapak Ibu semuanya, mohon kepada cabang dinas, pada kepala dinas kabupaten kota untuk mengawal dana ini. Dan ini semuanya kan menjadi sebuah catatan bersama. Tentunya kalau hibah ini diberikan, dikerjakan baik, maka ke depan tentunya akan
mendapatkan nilai lagi. Tapi kalau ini nanti menjadikan masalah, tentunya bermasalah untuk kita bisa. Ini sebagai hukum alam saja. Kalau ini bermasalah, ya menjadi masalah selanjutnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, Pak Roberto. Sekali lagi terima kasih. Mohon nanti penjelasan dari Pak Roberto dan teman-teman untuk diperhatikan, termasuk persyaratan pencairan, tolong nanti diberikan semuanya. Dan di cabang dinas, mohon ngurusi siapa? Yang ngurusi siapa ini? Cabang dinas. Misalnya yang SMA siapa? Yang SD siapa? Yang SMK siapa? Ini harus diurusi, ada yang ngurusin. Kemudian begitu juga di dinas kota, tentunya ada yang mengurusi. Nah, yang perguruan tinggi itu langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas, dan mohon maaf nanti kami segera berpindah ke urusan yang lain. Ini kesibukan juga luar biasa meskipun pandemi ini cukup padat juga kegiatan, sehingga kami nanti izin untuk tidak ikut ini, dan yang di sini nanti akan langsung dipandu oleh Pak Roberto. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Sekretaris Dinas yang telah menyampaikan beberapa arahan dan juga petunjuk. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin terkait dengan rapat koordinasi nanti. Ini konsepnya nanti akan dari masing-masing jenjang. Nanti kita akan dipandu masing-masing oleh tim teknis. Jadi kalau nanti SMA mungkin akan dikoordinasi dengan bidang SMK, SMA akan dikoordinasi dengan bidang SMA, kemudian yang dari SLB akan dikoordinasi dengan bidang SLB, Diksus, kemudian yang untuk mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP, pendidikan dasar, kemudian dan perguruan tinggi, nanti akan dikoordinasi di subbag program. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan ini perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2021 ini secara detail untuk jenjang PAUD ini ada 440 lembaga, kemudian SD ada 72 lembaga, SMP ada 79 lembaga, kemudian SMA ada 88 lembaga, SMK ada 89 lembaga, perguruan tinggi ada 15 lembaga, non formal ada 10 lembaga, dan untuk SLB ada 3 lembaga. Dan harapan kami nanti bisa berproses dengan baik, dan tentunya perlu kami sampaikan dalam rangka pelaksanaan hibah tentunya kita mendasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang paling tak kalah penting kemarin hingga saat ini kita harus menunggu-nunggu untuk proses pelaksanaan hibah adalah keputusan gubernur. Dan ini alhamdulillah kemarin pada bulan Juli, tanggal 29 Juli 2021, dan Pak Gubernur sudah menandatangani keputusan nomor 420/62 tahun 2021 tentang penerima hibah bidang pendidikan umum Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021. Dengan adanya keputusan ini, tentunya kita juga akan melakukan proses untuk segera melakukan pencairan untuk hibah. Tentunya ada beberapa hal yang harus disiapkan bersama-sama terkait dengan persyaratan untuk pencairan hibah yang khusus nanti dari satuan pendidikan, lembaga yang harus disiapkan. Satu, ini proposal sesuai dengan usulan kemarin, ya. Dan ini menjadi wajib hukumnya
karena setiap pemeriksaan baik APIP, aparat pemeriksa instansi pemerintah, termasuk BPK dan inspektorat juga melakukan pemeriksaan, dan ini mesti satu paket. Jadi untuk hibah itu satu paket, mulai dari proposalnya juga diminta seluruhnya, kemudian juga dokumen-dokumen pemberkasan semuanya juga diminta. Termasuk nanti NPHD nanti akan kami siapkan draft, nanti bisa masing-masing untuk disiapkan dulu, jangan dicetak, tapi disiapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, termasuk di dalamnya anggaran, dan juga ada surat permohonan pencairan, kemudian ada fakta integritas, kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kemudian ada kwitansi dan fotokopi rekening bank, kemudian RAB yang sudah disesuaikan juga, kemudian ada juga SK pengangkatan kepala sekolah maupun pengangkatan ketua lembaga, kemudian ada juga surat keterangan domisili sekolah atau lembaganya, kemudian fotokopi identitas kepala sekolah dan juga lembaga, kemudian fotokopi NPWP sekolah juga ada. Untuk semua ini tolong nanti disiapkan semuanya dulu, disiapkan dalam, kalau yang dokumen-dokumen yang sudah ada nanti disiapkan fotokopian, kemudian yang untuk surat pernyataan maupun NPHD atau fakta integritas yang termasuk kwitansi disiapkan dalam bentuk file lebih dulu, jangan dicetak nanti. Kemudian yang khusus, wabil khusus memang untuk NPHD nanti kami siapkan draftnya, nanti bisa disesuaikan dengan lembaganya, nama lembaganya, semuanya termasuk angkanya, nilai penerimaan hibah, kemudian kebutuhan untuk pelaksanaan hibahnya. Artinya kegiatannya apa, apakah rehab, apakah pengadaan alat praktek, ataukah pengadaan APE, atau juga termasuk misalkan pembangunan RKP dan lain-lain, menyesuaikan sesuai dengan proposal dan RAP yang disesuaikan. Kemudian yang fotokopi rekening bank tentunya sudah ada, nanti disiapkan juga semuanya. Nah, nanti ada informasi lebih lanjut kapan ini harus segera dicetak dan nanti dikirimkan. Nanti kita juga akan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga nanti dengan cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 sampai dengan 13 yang ada di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan NPHD memang sesuai dengan Pergub 83, memang ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Untuk bantuan yang sampai dengan 200 juta ini, tentunya yang ditandatangani adalah yang akan menandatangani ketua lembaga, ketua kepala sekolah bersangkutan, bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Namun untuk bantuan yang di atas 200 juta, sampai dengan 1 miliar, nanti yang bertanda tangan nanti adalah ketua lembaga atau kepala sekolah bersama dengan sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang di atas 1 miliar ini nanti yang bertanda tangan adalah nanti ketua lembaga, ketua atau kepala sekolah sama dengan Pak Gubernur Jawa Tengah. Ini memang ada beberapa aturan yang memang sesuai dengan Pergub 83 yang memang harus dilaksanakan. Nah, mohon izin Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan hibah yang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas arahan bahwa pelaksanaan ini dalam rangka untuk peningkatan mutu satuan pendidikan, dan ini merupakan juga uang rakyat, sehingga saya berharap semuanya ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan memang kebutuhan sekolah, sesuai proposal yang telah diusulkan, dan harapkan juga meningkatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi jadi lebih baik. Demikian untuk yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya mohon izin nanti Pak Tio.
nanti untuk bisa menyampaikan terkait dengan teknis, secara teknis, petunjuk pengisian pemberkasan. Monggo, silahkan, Mas Tio. Silakan, Mas Tio, dilanjutkan. Ya, Pak Robert, matur suwun, mohon izin Pak Sekretaris dan Pak Robert, kami selaku tim teknis di sini akan menyampaikan terkait tata cara pengisian berkas pencairan bagi calon penerima hibah bidang pendidikan umum Provinsi Jawa Tengah. Di mana di sini kemarin kita sudah mengirimkan syarat-syaratnya kepada teman-teman calon penerima untuk bisa mempersiapkan syarat-syarat tersebut. Pada kesempatan yang baik ini, hari ini akan kami pandu terkait dengan tata cara pengisiannya, biar teman-teman semua tidak bolak-balik nantinya mengirimkan berkas apabila belum sesuai dengan peraturan yang ada. Maka hari ini kami sosialisasikan tata cara pengisiannya berkas-berkas tersebut. Sambil menunggu, berkas akan kami share screen. Mungkin masih loading, mohon ditunggu sebentar. Oke, Bapak Ibu semua, di sini langsung saja kami akan memandu cara pengisian berkas pencairan bantuan hibah bidang pendidikan umum. Yang pertama yaitu terkait dengan fakta integritas hibah daerah. Di sini untuk KOP pakai KOP lembaga panjenengan, KOP sekolah seperti ini. Nama sudah jelas, nama kepala sekolah yang mengisi, jabatan, nama lembaga, alamat lembaga maupun nomor telepon yang bisa dihubungi. Lanjut, dalam rangka pelaksanaan hibah daerah sesuai naskah perjanjian hibah daerah nomor 900/08586 dan ini nomor surat lembaga, ini nomor surat sekolah atau nomor surat lembaga penerima, baik itu LKP, PKBM, perguruan tinggi, SD, SMP, dan seterusnya. Itu lembaga atau sekolah mengeluarkan nomor perihal NPHD. Di sini adalah nomor NPHD sekolah dan tanggalnya sama dengan nomor NPHD provinsi, yaitu tanggal 5 Agustus tahun 2021. Dan pernyataannya seperti ini, tidak ada yang dirubah. Mohon Bapak Ibu bisa mencermati. Untuk yang nama kabupaten atau kota, itu nama kabupaten kota masing-masing penerima. Contoh Kabupaten Kendal. Nah, untuk penanggalan itu setelah tanggal 5, boleh tanggal 10, boleh tanggal 9, ataupun tanggal sekarang, yaitu di bulan Agustus tahun 2021. Fakta integritas nanti berkas rangkap 4, 1 bermaterai. Kita lanjut. Untuk syarat yang kedua yaitu tentang surat pernyataan tanggung jawab belanja hibah daerah. Tanggung jawab hibah daerah
itu masih sama kop surat lembaga atau organisasi. Sebelum saya lanjut ke sini, saya juga mau menyampaikan bahwasannya keterangan yang kami sampaikan ini terkait dengan nomor NPHD provinsi itu diperuntukkan bagi penerima yang NPHD-nya antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan lembaga penerima di bawah 200 juta. Untuk yang di atas 200 juta, nanti secara teknis kami sampaikan oleh Pak Roberto bahwa penerima hibah di atas 200 juta sampai dengan 1 miliar adalah Bapak antara kepala lembaga dan sekretaris daerah, sedangkan yang di atas 1 miliar antara kepala lembaga dan gubernur Jawa Tengah. Kita lanjut dulu ya. Jadi untuk yang penerima yang di atas 200 juta, untuk nomor NPHD provinsi dikosongi aja. Jenengan cukup menyampaikan untuk nomor NPHD lembaga panjenengan, khusus yang di atas 200 juta. Kita lanjut. Tadi yang kedua tentang surat pernyataan tanggung jawab belanja daerah. Format seperti ini, nama, kepala sekolah, jabatan dan alamat, dasar sama seperti tadi. Untuk yang teman-teman bantuannya sampai dengan 200 juta, nomor NPHD sama seperti ini, 900-08586 dan nomor NPHD dari sekolah atau lembaga. Kami sampaikan lagi, untuk penerima di atas 200 juta, nomor NPHD provinsi dikosongi dulu, karena masih harus meminta di Pak Sekretaris Daerah maupun Pak Gubernur. Untuk kalimat sama seperti ini, dan nama kabupaten kota, tanggal dan bulan sama seperti fakta integritas di atas, yaitu nama kabupaten kota lembaga masing-masing dan penanggalan di atas tanggal 5 Agustus tahun 2021. Surat pernyataan juga sama, rangkap 4, stempel basah, 1 bermaterai. Lanjut untuk syarat yang ketiga, yaitu terkait dengan surat permohonan pencairan hibah daerah. Surat permohonan pencairan hibah daerah, kop lembaga atau sekolah, nama kabupaten kota masing-masing, dan tanggal juga disesuaikan setelah tanggal 1. Jadi untuk untuk surat permohonan pencairan hibah daerah, lembaga atau sekolah mengeluarkan nomor 1 lagi, yaitu perihal permohonan pencairan hibah daerah. Jadi di sini sekolah atau lembaga cukup mengeluarkan 2 nomor, yaitu yang pertama tentang NPHD, naskah perjanjian hibah daerah, dan yang satu lagi yaitu nomor perihal permohonan pencairan hibah daerah. Mohon untuk teman-teman dicermati, jadi nomor hibah NPHD dan nomor pencairan hibah daerah itu harus beda, nggak boleh sama. Untuk surat permohonan pencairan langsung saja ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kepadanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Isinya yaitu sama tadi, berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah. Ini khusus yang bantuannya sampai dengan 200 juta.
nomor 900/08586 dan nomor NPHD sekolah tanggal 5 Agustus 2021. Dimohon untuk tidak coret-coret. Dimohon kepada peserta untuk jangan dicoret-coret nggih. Penerima bantuan di atas 200 juta sudah kami sampaikan tadi bahwa berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah nomor dari provinsi kosong dulu. Kosong. Dan nomor lembaga panjenengan dicantumkan terkait dengan NPHD. Untuk kalimat selanjutnya sama dengan contoh yang ada di sini. Terus ke bawah langsung nama kepala sekolah atau ketua lembaga. Mohon Bapak Ibu jangan contoh pemberkasan jangan dicoret-coret ya. Kami ulangi lagi contoh yang kami sampaikan jangan dicoret-coret. Bentar. Dengan UI. Ya, lanjut. Ben. Kita lanjut untuk kwitansi. Kwitansi di sini sudah jelas bahwa tertulis telah diterima dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah uang sebanyak yaitu jumlah bantuan yang Bapak Ibu terima sejumlah bantuan yang Bapak Ibu terima sesuai dengan SK guna membayar dengan keterangan bahwa hibah bidang pendidikan umum Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021 kepada nama sekolah atau nama lembaga Bapak Ibu semua untuk kegiatan sesuai dengan proposal panjenengan. Misal hibah guna membayar hibah bidang pendidikan umum Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 kepada TK Aisyah untuk kegiatan sarana prasarana atau untuk kegiatan pembelian APE seperti itu. Terus di bawahnya kabupaten kota Bapak Ibu semua tanggal dikosongi bulan Agustus 2021. Jadi untuk kwitansi tanggal dikosongi bulannya Agustus tahun 2021. Ketua atau kepala sekolah atau lembaga. Rangkap sama rangkap 4, 1 bermaterai.
lanjut untuk syarat berikutnya. Nah, syarat berikutnya sebagai syarat pendukung nanti dilampirkan proposal yang sudah Bapak Ibu buat yang dulu. Semisal dari proposal awal yang nilai bantuan jenengan usulnya 200 juta, ternyata cuma mendapat 50 juta. Nah, di situ jenengan cukup menyesuaikan RAB panjenengan. Jadi tidak perlu membuat proposal dari awal, namun RAB panjenengan disesuaikan dengan nilai bantuan yang diterima sesuai dengan SK Gubernur. Terus lanjut, nanti syarat yang perlu dilampirkan juga yaitu fotokopi KTP antara kepala sekolah atau ketua lembaga dan bendahara lembaga. Fotokopi buku tabungan, rekening, dan kami menyarankan untuk rekening lembaga atau sekolah, yaitu rekeningnya Bank Jateng. Karena apa? Karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah kerjasamanya dengan Bank Jateng. Semisal ternyata rekening yang Bapak Ibu punya menggunakan bank lain selain Bank Jateng, sesuai dengan kebijakan masih bisa. Namun biasanya ada keterlambatan penyaluran, mungkin terlambat 1-2 hari, dan di situ juga terpotong untuk biaya penyaluran. Untuk syarat yang dilampirkan selanjutnya yaitu fotokopi NPWP sekolah atau lembaga. Fotokopi NPWP sekolah atau lembaga. Jadi Bapak Ibu calon penerima harus lembaganya sudah punya NPWP. Gimana kalau belum? Kalau belum, segera diurus. Segera urus untuk membuat NPWP atas nama lembaga atau sekolah penerima. Terus yang kelima yaitu RAB penggunaan dana hibah. RAB penggunaan dana hibah dilampirkan kembali apabila RAB ini panjenengan masih sama sesuai dengan proposal awal, tinggal dilampirkan mawon. Kalau ada yang berubah seperti tadi saya matur, jenengan usul 200 dapat 50, dilampirkan yang terbaru yang sudah disesuaikan dengan nilai bantuan yang sudah sesuai dengan SK Gubernur. Yang keenam yaitu surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili apabila di proposal awal jenengan sudah mencantumkan, karena proposal itu dibuat tahun 2020, jadi surat keterangan domisili yang ada di situ cukup dilegalisir di kecamatan. Jadi tidak perlu membuat baru, kalau sudah punya tidak perlu membuat baru, cukup yang lama jenengan legalisir. Kalau belum ada, ya harus membuat. Membuatnya itu membuat di desa atau kelurahan dan diketahui oleh kecamatan. Untuk syarat yang berikutnya yaitu berkas-berkas yang sudah kami jelaskan tadi. Kalau sudah benar
bisa untuk dicap atau di stempel. Terus materai tadi sesuai dengan berkas yang tertulis ada materainya itu diberi materai. Khusus NPHD nanti jenengan memerlukan materai 2 buah, yaitu yang satu untuk kepala sekolah atau ketua lembaga dan yang satunya untuk kepala dinas atau sekretaris daerah atau Pak Gubernur. Nah, di sini di link kemarin juga sudah saya berikan catatan seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa lembaga itu mengeluarkan 2 nomor sekolah atau 2 nomor lembaga. Yang pertama untuk NPHD, naskah perjanjian hibah daerah, dan surat permohonan pencairan. Yang kedua, nomor NPHD lembaga tanggal 5 Agustus tahun 2021. Kecuali untuk nomor NPHD lembaga penerima bantuan di atas 200 juta, untuk nomor dan tanggal dikosongi dulu, karena nanti kita harus memintakan terlebih dahulu baik itu ke Pak Sekda maupun ke Pak Gubernur. Jadi untuk yang nomor NPHD lembaga yang di atas 200 juta nanti menunggu dari kami saja. Sedangkan untuk lembaga yang bantuannya sampai dengan 200 juta sama seperti yang sudah kami kirim di link. Terus yang ketiga, penanggalan berkas yang lain, baik itu surat permohonan, fakta integritas, surat pernyataan, yaitu ditanggali setelah tanggal 5 Agustus tahun 2021. Dan yang terakhir, tadi sudah kami sampaikan bahwa kwitansi cukup ditampilkan bulannya saja, yaitu di bulan Agustus, dan tanggal dikosongi saja. Nah, di sini nantinya kita berikan checklist untuk persyaratan. Jadi nanti berkas disusun sesuai dengan checklist urutannya. Yang pertama proposal, terus yang bawahnya nanti NPHD dan seterusnya. Jadi urutan penyusunan berkas pencairan nanti disesuaikan dengan checklist yang sudah kami kirim ke Bapak Ibu sekalian. Oke, gitu Bapak Ibu. Jadi berkas semua rangkap 4 dan stempel basah. Untuk proposal cukup rangkap 2, sedangkan persyaratan lain seperti surat permohonan pencairan, fakta integritas, kwitansi, surat pernyataan, maupun fotokopi KTP, NPWP, nomor rekening, itu semua rangkap 4. Khusus yang persyaratan seperti kwitansi, surat permohonan pencairan, fakta integritas, surat pernyataan, semua harus stempel basah. Semua harus stempel basah.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin habis ini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan. Monggo habis ini kami berikan kesempatan. Matur suwun. Kami batasi untuk 3 penanya dulu ya, 3 penanya dulu. Mungkin nanti 3 penanya itu sudah mewakili teman-teman yang pertanyaannya juga sama dengan yang ditanyakan. Jadi kami apabila nanti ada pertanyaan yang sama, mungkin tidak perlu diajukan lagi. Kami berikan kesempatan 3 dulu. Iya. Ya, oke. Pertama saya berikan kesempatan ke TK Aba 1. TK Aba 1. Itu jangan di-unmute. Di-unmute coba. Sama videonya diaktifin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pengkoordiniran nanti itu di kecamatan masing-masing ya Pak. Bu, itu TK-nya mana Bu? TK Aba 1 Cilacap Selatan. Oke, itu aja yang ditanyakan. Itu mawon. Untuk pengkoordinirannya LPJ ini itu dikoordinir kecamatan masing-masing atau bagaimana Pak? Nah, itu saja pertanyaannya. Ya. Ya udah. Oke, nanti kita lanjut ke penanya 2. Penanya 2 kami berikan kesempatan ke SMP Islam Takosus Tafid. Monggo, Pak Yai. Di-unmute, Pak. Yang tolong di-unmute biar kedengaran. Nggih. Lah ngapunten Pak Jetyo. Lah niki untuk tindak lanjut setelah pencairan terus pundi? Tindak lanjut untuk langkah pencairan. Oh nggih. Ya niku mawon Pak Yai. Nggih, Pak Jetyo. Oke, nanti kita jawab Pak. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Penanya. Monggo silakan. Bentar. Kami berikan kepada Untak Semarang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Yang ingin saya tanyakan di tempat kami tentang struktur organisasi untuk hari ini tuh kan pimpinan kami udah berganti nih. Tidak sesuai dengan proposal yang kami kirim karena memang sudah sejak awal ini tahun ini sudah berubah. Nah itu disesuaikan dengan yang baru ini dia karena pelaksana tugas kan juga yang baru juga. Itu mawon Bu, ada yang lain? Yang lain itu di komponen Satgas yang kami ajukan itu ada yang penting yang juga kami butuhkan, apakah bisa ditambahkan yang kami butuhkan tetapi nilainya tidak sama. Jadi misalnya seperti kayak laptop itu alhamdulillah ini para dosen juga
beberapa sudah kadung beli ya, menunggu dana turun itu kan kelamaan lah. Kita kan harus mengakses banyak aplikasi, sudah kadung beli lah, terus kita ganti misalnya laptop dengan printer yang lebih lengkap gitu, yang apa itu bisa enggak, J? Bisa, J? Itu saja, ada yang lain? Ya, hanya itu, hanya pergantian itu. Oh, habis ini kami jawab, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kami jawab dulu untuk 3 penanya. Yang pertama dari Cilacap terkait dengan pengordinasian. Di awal sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris, di mana nanti untuk yang non kewenangan baik itu TK, SD maupun SMP nanti dikoordinasikan lewat dinas kabupaten dan kota. Jadi tidak ada yang namanya pengordinasian kecamatan boten enten, Bu. Jadi jenengan setelah berkasnya komplit benar, jenengan nanti dikirim ke dinas kabupaten kota, ke dinas kabupaten jenengan. Nggak ada apa itu dibawa ke kecamatan boten enten, langsung ke dinas mawon gitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari SMP Takayus tadi bahwa tindak lanjut langkah selanjutnya yaitu panjenengan melengkapi persyaratan yang sudah kami jelaskan tadi, Pak. Jenengan kompliti seperti dengan yang telah kami jelaskan tadi. Setelah komplit nanti menunggu NPHD yang akan kami share lewat link juga nanti biar enak ngambil filenya. Setelah komplit nanti monggo kalau dinas kabupaten kota keberatan apabila untuk dikoordinir, panjenengan bisa menyampaikan langsung ke provinsi. Kalau misal dinas kabupaten kota bersedia, dikumpulkan dulu lewat dinas kabupaten kota, nanti kita akan berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota. Itu untuk penanya yang ketiga, yaitu dari Untak Semarang. Yang pertama terkait dengan struktur organisasi yang sudah berubah, disesuaikan mawon, Bu, dengan yang sudah baru terkait dengan pergantian nama-nama pejabat dan lain-lain. Dan yang kedua terkait dengan item bantuan tadi sudah kita matur, apabila ada perubahan jenengan cukup mengganti di RAB-nya. Mengganti di RAB-nya. Jadi nanti jenengan lampirkan RAB yang terbaru apabila ada perubahan peruntukan. Seperti tadi jenengan matur bahwa di RAB awal ada pembelian laptop, ternyata para pengajar, para dosen ternyata sudah beli sendiri dulu. Ini akan kita rubah, monggo. Asal nantinya nilai RAB-nya sesuai dengan nilai bantuan. Ampun kurang, ampun lebih. Tunggu. Oke, selanjutnya kami buka lagi untuk 3 penanya lagi. Monggo. Ya, yang pertama SD Mutiara Hati Semarang. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya berkaitan jumlah berkas Jateng dan lampiran alamat itu tadi kan jumlahnya berbeda. Kalau di surat dinas itu kan proposal rangkap 2 nggih, rangkap 2 dan berkas-berkasnya rangkap 4.
Sedangkan di link yang tadi Bapak proposal hanya 1, terus untuk berkas lainnya surat-surat itu rangkap 5. Jadi kita petunjuknya yang mana. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, untuk proposal yang kami kirim, RAB-nya apakah di dalamnya diganti atau masih sesuai proposal kemarin, hanya saja kita lampirkan RAB sesuai peruntukan yang ada di SK gitu. Karena di proposal kami sebelumnya kami melampirkan surat rekomendasi dari kepala dinas bahwasannya RAB-nya sesuai proposal, tetapi kemarin kita ingin melampirkan kembali, membuat surat rekomendasi baru, namun tidak diperkenankan begitu. Artinya pakai yang lama saja enggak apa-apa, yang bukan yang sesuai jumlah peruntukan itu enggak apa-apa begitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Penanya selanjutnya dari STIMIK YMI Tegal. Monggo, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar suara saya, Pak? Dengar, Pak, dengar. Oke, terima kasih, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, untuk NPHD yang dari gubernur, nomor NPHD dan jumlah yang sesuai dengan panduan, itu kapan bisa kami terima? Untuk dasar menulis surat yang tadi sudah Pak jenengan bantuannya berapa, Pak? Bukan itu. Di atas 201 miliar, Pak. Oh. Ya. Yeah. 1 miliar. Nah, itu SK NPHD kapan bisa kami dapatkan? Kemudian yang kedua, akhir pengumpulan, batas akhir pengumpulan itu kapan? Yang pertama tadi SK NPHD karena berkaitan dengan nomor NPHD, kemudian juga jumlahnya yang real yang berdasarkan SK NPHD, dan yang kedua terakhir dikumpulkan kapan? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Selanjutnya kami berikan kesempatan satu penanya lagi. Bentar, saya carikan dulu. Dari Inisnu Temanggung, monggo. Inisnu Temanggung. Monggo, Mas. Di-unmute, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Pak, ini kami mau bertanya karena kaitannya dengan pengajuan yang dulu itu kan menggunakan status dari perguruan tinggi kita kan masih Staino Temanggung. Nah, per 12 Maret 2021 itu kita alih bentuk menjadi Inisnu Temanggung. Nah, untuk pemberkasan ini disesuaikan dengan perguruan tinggi kita yang Inisnu sekarang atau bagaimana? Oke, Mas. Ya. Aku mau tanya, Mas. Terkait dengan nomor rekening sudah berubah juga belum tuh? Nah, untuk nomor rekening kemudian NPWP itu kan yang ada sekarang itu masih Staino, Pak. Staino ya? Ya. Nah, berubah baru institusinya ya? Ya, institusinya yang berubah. NPWP ini? NPWP masih Staino, terus rekening banknya juga masih Staino untuk yang Bank Jateng. Gini, nanti untuk
persyaratan pemberkasan jenengan ada syarat tambahan, yaitu melampirkan untuk SK yang terbaru ya, terkait dengan pergantian nama lembaga ya. Untuk yang lain nanti pakai yang baru tidak apa-apa Mas. Sedangkan untuk yang tadi saya tanya tadi terkait dengan nama rekening, NPWP dan lain-lain pakai yang lama. Kan belum berubah toh. Itu ya yang untuk Tainu Temanggung. Terus tadi yang penanya dari Semarang SD Muhammadiyah Ibu Hati. Tadi sudah kami sampaikan yang ada di link itu kenapa kok untuk proposal 1 berkas lain tangkapnya 5. Sedangkan tadi kami menyampaikan proposal 2 tangkapnya 4. Jenengan membuat 5, yang 1 untuk berkasnya jenengan. Nanti yang 1 disimpan di sekolah, yang 4 dikirim ke kami. Jadi jenengan punya berkas juga. Dengan proposal kami tetap minta 2 Bu. Jadi tinggal di copy mawon. Terus tadi jenengan tidak perlu meminta rekomendasi baru lagi ke dinas kota. Cukup yang lama. Apabila tadi sudah kami sampaikan, apabila jenengan ada perubahan nominal dari usulan, jenengan cukup melampirkan RAB yang sudah disesuaikan dengan nilai bantuan. Jadi jenengan nggak perlu repot-repot minta rekomendasi lagi ke dinas kota, itu nggak perlu. Yang berubah itu kan nilai bantuannya, bukan nilai apanya. Proposal pakai yang lama, cukup dilampiri dengan RAB yang sudah disesuaikan. Terus yang tadi dari Tegal, kapan ini bisa diterima? Jadi gini Pak, jenengan dikonsep dulu aja untuk syarat-syarat yang kopnya kop lembaga, nomor dikosongi, sedangkan untuk NPHD nanti segera kami proses, kami mintakan ke ini dulu. Intinya nomor kosong dulu enggak masalah. Karena nomor NPHD itu keluar di saat berkas NPHD sudah tertandatangani baik itu oleh Pak Sekda maupun oleh Pak Gubernur. Jadi syarat-syarat yang lain jenengan penuhi aja dulu. Nomor kosong, nomor dikosongnya aja, nanti nyusul setelah kita dapat tanda tangan, kita dapat nomor, nanti baru diisi. Nomor dikosongi nggak masalah. Nanti kalau draft NPHD sudah oke, akan kami kiriman ke panjenengan. Kapan? Secepatnya Pak. Secepatnya akan kami ini tindak lanjuti. Ya, itu mungkin masih ada penanya lagi. Oke, kami berikan kesempatan lagi lah untuk 3 penanya lagi. Nyuwun tolong pertanyaannya yang sudah ditanyakan jangan diulang ya. Jangan diulang. Yang pertama kami memberikan kesempatan ke siapa ini? Ini Diah Kurnia Stuti, ini dari mana ini? Monggo ini disebutkan nama lembaganya. Monggo. Mana nih? Ya, terima kasih Pak Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan. Dari mana Bu? Dari mana Bu? Iya, maaf saya dari SDIT Alkamilah Banyumanik Pak Tio.
tadi Bapak sudah menerangkan untuk surat pernyataan itu. Untuk yang tentangnya itu diisi dengan sesuai kegiatan nggih Pak nggih. Ya. Nah, kegiatan misal RKB nggih RKB gitu nggih. Ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, untuk NPWP ini apakah boleh NPWP yayasan atau harus NPWP sekolah? Oke. Terus yang ketiga, saya memastikan aja untuk pengiriman berkas ini, kalau kami kan di Kota Semarang, apakah kami boleh langsung kirim berkas ke Dinas Provinsi ataukah kami lewat Dinas Kota Semarang? Gitu saja Pak Tio, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua ini sebenarnya nih. Jadi SMK itu nanti akan dikoordinir oleh bidang SMK. Nanti yang untuk SMA SMK nanti ada jadwal tersendiri yang akan dikoordinir oleh teman-teman bidang, baik itu SMA maupun SMK. Ini kami memberikan kesempatan lagi ke SMP Ma'arif Bulakamba. Monggo SMP Ma'arif Bulakamba. Terima kasih, bisa mendengar suara saya Pak? Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya Ulul Absor dari SMP Ma'arif Bulakamba mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama tentang tadi yang sudah di share panjenengan tentang nomor lembaga 1 dan 2. Kemarin yang pertama saya pahami nomor 1 dan 2 itu, yang 1 itu adalah nomor surat permohonan dan nomor 2 surat permohonan pencairan. Apakah betul atau dari nomor surat 1 dan 2 itu tetap tahun 2021? Kalau permohonan proposal itu kan berarti 2020 Pak. Kalau pencairan kan 2021 gitu. Karena yang sudah kami buat itu yang nomor lembaga 1 itu tahun 2020 permohonan waktu itu, kemudian yang kedua adalah pencairan 2021. Itu 1. Kemudian ini Pak, tadi memang sudah ditanyakan tentang perubahan peruntukan. Tetapi yang saya pengen tanyakan adalah, misal kemarin ada yang tanya bahwa bagaimana kalau proposal awal itu untuk pembuatan RKB, tapi karena yang keluar itu tidak sesuai, maka saya akan rubah untuk pembuatan kanopi atau pagar begitu. Apakah boleh? Kalaupun boleh, bagaimana bunyi proposalnya nanti begitu. Kemudian yang ketiga Pak, tentang ini di kami itu ada yang keluar dulu permohonannya itu kan sebenarnya namanya bukan TK Pratiwi, tapi TK Pertiwi. Tapi setelah muncul SK, itu SK-nya TK Pratiwi. Harusnya TK Pertiwi, Pak. Apakah itu bagaimana nantinya? Kemudian selanjutnya, Pak, kemarin kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Kami tanya di PNFI itu hanya memberikan informasi, tetapi nanti berkas dimohon untuk diberikan langsung kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kalau tadi panjenengan menyampaikan kan dikoordinir oleh Dinas Kabupaten. Tapi setelah kami koordinasi, ternyata kami disuruh untuk menyampaikan langsung ke Dinas Provinsi Jawa Tengah. Mohon untuk penjelasannya, Pak. Kemudian selanjutnya, Pak, tentang NPHD. Kami belum punya format NPHD. Mohon kalau memang ada, apakah ada atau belum? Kalau sudah ada, mohon kami minta format. Karena ketika kami kemarin sudah koordinasi dengan Dinas Kabupaten, kami diberikan ya NPHD, BOP untuk PNFI begitu. Sehingga ini NPHD yang di bawah 200, Pak. Oke, sudah 5. Oke, terima kasih. Mungkin sementara itu dulu, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.
Kami berikan kesempatan ke ini ya, KBT Muslimat NU Baik Kudus, monggo. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini Pak, kemarin itu kami mendapatkan file dari Pakar Integritas. Itu ternyata berbeda dengan yang panjenengan share screen tadi. Di file kami itu ternyata tertanggal 30 Juli 2021. Itu terus kemudian ini nanti kita memakai yang mana. Terus terkait dengan nomor surat itu kemarin kami sudah dimintai untuk mengirimkan file itu. Jadi filenya itu yang kami kirim kemarin itu tidak sama dengan file yang panjenengan share ini tadi. Terus kemudian tentang nomor perihal NPHD itu berarti nanti kita juga menyertakan surat, maksudnya NPHD itu permohonan diterbitkannya NPHD atau seperti apa Pak itu? Tadi kan disampaikan tertanggal setelah 5 Agustus, sementara file yang kami terima kemarin itu 30 Juli. Terus kemudian untuk file yang halaman kedua itu tentangnya itu loh Pak, yang tanggal 30 Juli 2021 tentang titik-titik. Ini tentang permohonan atau tentang proposal atau apa? Kalau yang kegiatan tadi kan sudah jelas untuk yang di kwitansi itu, tentang kegiatan pengadaan salpras seperti itu. Mungkin itu Pak, sementara pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanggapi. Yang pertama dari SDIT Al Kamilah Semarang yaitu yang di NPHD ini sama nih, yang di KB Muslimat NU Kudus itu tentang bantuan yang jenengan Pak terima Bu. Misal tentang rehab ruang kelas atau tentang pembangunan ruang kelas baru, tentang bantuan yang panjenengan terima. Yang kedua, kaitannya dengan NPWP. NPWP itu yang mendapat bantuan kan sekolah Bu, bukan yayasannya. Jadi NPWP itu harus nama lembaganya, bukan nama yayasannya, nama sekolahnya. Terus yang ketiga terkait dengan pengiriman berkas, monggo kalau memang dinas kota tidak keberatan, bisa nanti jenengan langsung dikirimkan ke kami. Terus yang kedua dari Ma'arif Bulakamba. Jadi gini Pak, jenengan harusnya tadi mengikuti dari awal boten nggih. Jadi pertanyaan ini pesannya kok yang sudah saya jelaskan kok diulang. Yang dimaksud dengan nomor itu bukan nomor proposal Pak. Jadi itu nomor pemberkasan, di mana pemberkasan itu kan ada file yang namanya surat permohonan. Itu nomor untuk surat permohonan itu 1. Yang kedua, di situ ada nomor titik-titik itu nomor NPHD, nomor naskah perjanjian hibah daerah. Jadi sudah kami sampaikan di sini, lembaga itu mengeluarkan 2 nomor. Yang pertama, perihal NPHD. Yang kedua, tentang surat permohonan pencairan. Surat permohonan pencairan itu yang terbaru setelah jenengan dapat file dari kita. Bukan yang dulu, bukan yang di proposal, bukan. Ini yang baru. Terus terkait dengan proposal awal yang berubah, tadi juga sudah kami sampaikan. Kalau itu berubah, maka jenengan cukup menyesuaikan RAP-nya. Tadi sudah saya jelaskan 2 kali mungkin ya. Yang mulanya usulannya panjenengan mendapatkan RKB 200 juta, ternyata turunnya cuma 50 juta. Jadi jenengan cuma bisa mempergunakan bantuannya untuk rehab. Jadi RAB disesuaikan
hanya untuk rehab. Terus yang ketiga, mungkin ini jenengan dimintai tolong ya dengan temannya yang di TK itu. Jadi TK yang benar itu Pertiwi, ternyata yang tertulis di SK itu Pratiwi. Itu cukup jenengan melampirkan surat keterangan yang menerangkan bahwa TK yang ada di wilayah desa tersebut yang membuat kepala desa tidak masalah, yaitu TK Pertiwi, bukan TK Pratiwi. Jadi jenengan ditambahi nanti surat keterangan itu dimintakan oleh kepala desa, diketahui juga kecamatan. Terus ini apa ini? Penyampaian apa tadi Pak? Berkas. Nah, penyampaian berkas. Penyampaian berkas itu ini di KB juga, ini juga di, jadi pakai file yang ada di surat resmi, yaitu yang ada di link SID. Itu sudah yang terbaru. Untuk nomor, tanggal dan bulannya itu ada di link SID hibah itu loh Bu. Di surat ada. Di surat ada. Pakai itu. Jadi pedoman jenengan terkait dengan nomor ini, tanggal yang ada di surat terakhir kemarin yang kami kirim ke kabupaten kota. Di situ di surat itu terlampir link untuk contoh pemberkasannya. Jadi tidak lagi tanggal 31 Juli, bukan, tapi di tanggal 5 Agustus. Di situ nomor dan tanggal bulan sudah berubah. Terkait dengan format NPHD, tadi juga sudah disampaikan Pak, nanti akan kami kirim. Kemarin kan kami matur, masih finalisasi. Nanti insya Allah secepatnya kami kirim. Kemungkinan kalau di hari ini, besok untuk format NPHD. Jadi tadi pesannya pimpinan, jenengan persiapkan dulu, jangan dicetak. Persiapkan dulu, jangan dicetak. Nanti setelah ini, kalau masih ada waktu, akan kami sampaikan terkait dengan pengisian NPHD. Akan kami sampaikan terkait pengisian NPHD. Jadi jenengan nanti biar tidak bolak-balik tanya, nanti kami sampaikan juga habis ini. Gitu. Terus, tadi juga Bu, yang terkait dengan tentang tadi ya, tentang bantuannya panjenengan Bu, KBIT Muslimat NU, gitu. Nomor surat sudah kami sampaikan. File pakai file yang terakhir, nomor NPHD itu yang terakhir, yang tanggal 5 Agustus, gitu, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, kita persiapkan dulu untuk nantinya saya jelaskan cara pengisian NPHD, Saya siapkan dulu, nanti mohon Bapak Ibu cermati biar nantinya tidak banyak bertanya.